Nah, di beberapa madrasah saya temukan fasilitasnya sangat memprihatinkan. Gedungnya sudah mau roboh, gitu ya. Terus kemudian atapnya sudah memprihatinkan. Kalau hujan itu pasti guyuran air hujan. Ini sebenarnya sangat memprihatinkan. Makanya PGMI juga sebagai bentuk kepedulian kepada guru-guru madrasah, kita memiliki program namanya Madura Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Musin. Ya, siap. Gimana, apa Sehat, kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Ya. Semakin tampan ini sebenarnya. Sepertinya kita sudah lama ini tidak bersua ini. Ya, alhamdulillah kita Ya, alhamdulillah, dapat ya. dipertemukan di acara podcast kan. Podcast kali ini perihal pendidikan. Ini jangan lupa ini kamar genset. Kamar genset. Ya, di Yang kamar menonton jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Iya, Luar iya. biasa. Ini Pak Tum. Kemarin saya dan teman-teman itu sempat ada beberapa pembahasan perihal sosial, politik dan sebagainya. Ya, Tapi sempat di benak kita pada pembahasan kita itu sempat terpikirkan tentang pendidikan. iya, iya. Kebetulan saya usul ke teman-teman, saya ada teman saya begitu. Iya. Makanya saya langsung terfokus ke Tumus ini yang notabene bergerak di bidang sosial, tentunya di pendidikan, pegiat pendidikan lah istilahnya. Ya termasuk Anda kan? Ya betul. Di mana kita ketemu ya? Dipertemukan di PGMI. Iya betul. Nah ini ada beberapa kegelisahan teman-teman perihal pendidikan di Indonesia. Tentu termasuk di madrasah. Baik guru, kalau bicara pendidikan tentu juga ada guru, sarana prasarana, Siswa. dan sebagainya. Monggo kalau semisal Tumusin ini, saya panggilnya Tumusin apa gimana? Terserah aja. Oh ya, Saya dipanggil apa aja boleh. atau abang atau gimana? Asal jangan dibilang ayang gitu. Ya betul. Ya gimana? Tumusin ini menafsirkan perihal pendidikan di Indonesia. Ya, khususnya di madrasah gitu ya. Di madrasah. Ya. Baik, pendidikan pada dasarnya adalah sebagai upaya dalam mencerdaskan anak bangsa dalam rangka ikut serta memajukan sebuah peradaban. Kan begitu? Iya. Nah, kehadiran madrasah yang lahirnya itu jauh sebelum kemerdekaan itu diraih oleh para pejuang, ini sudah banyak bergerak di dalam dunia pendidikan. Jadi madrasah sudah banyak berpartisipasi di dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, itu sangat penting. Kehadiran pendidikan itu sangat penting, Pak Sekum. Karena tanpa pendidikan, maka ibarat orang itu berjalan di sebuah kegelapan. Begitu kira-kira. Iya. Nah, pendidikan ini adalah sebuah obor yang kemudian menerangi masyarakat sehingga kemudian dia memiliki kemampuan ilmu dan dapat memiliki kemampuan skill dan lain sebagainya. Jadi pendidikan itu urgen ya, penting. Penting. Jadi sama halnya dengan istri lah gitu. Tapi itu sendiri gimana kok belum ada ini? Ada inisiasi untuk itu, siasat untuk ke sana. Itu nanti podcastnya hal lain itu. Iya. Podcast khusus itu ya. Podcast khusus ya. Oh iya. Nanti betul, saya betul. akan jawab segambelang-gambalangnya. Tapi pada prinsipnya pendidikan itu adalah penting. Maka banyak kita kan tokoh-tokoh pendidikan yang menggagas akan pentingnya pendidikan di Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara ya. dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Nah, berkenaan dengan madrasah, meskipun sudah kelahirannya sebelum kemerdekaan itu, namun memang saya nilai sebagai praktisi ataupun guru madrasah begitu ya, memang masih belum mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah dibandingkan dengan pendidikan umum. Nah, ini dirasakan oleh beberapa guru madrasah. Nah, inilah
kenapa saya sebagai Ketua Umum PGMI Jawa Timur terus bergerak bagaimana kemudian madrasah meskipun memiliki keterbatasan anggaran, memiliki keterbatasan fasilitas dan sebagainya, tetap berupaya untuk bagaimana secara kualitas tetap maksimal, tetap berjalan dengan baik. Ini yang terus kita lakukan. Lakukan ya Melalui organisasi PGMI Jawa Timur. Dari beberapa keterbatasan yang barusan disebut oleh Pak Ketua, perihal SDM bagaimana? Nah, termasuk SDM guru madrasah ini masih sangat memprihatinkan. Makanya kita PGMI itu menggelar berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang SDM, kemampuan mereka ustadz-ustadzah dalam mengelola manajemen madrasah, dalam mengajar di kelas kepada peserta didik dan sebagainya melalui berbagai kegiatan kayak seminar, kemudian kayak Zoom meeting yang kita datangkan ke materi-materi yang sudah profesional. Nah, keterbatasan itu yang harus kita jawab bersama, kita harus ubah bersama sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di seterusnya begitu. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama. Iya. Kemudian ini tentu dengan adanya PGMI untuk di lapangan dan sebagainya itu tidak perlu ditanyakan lagi. Tentu ketika turun ke lapangan ada menemukan beberapa fenomena ya. Iya. Atau persoalan-persoalan lah. Iya. Kasus-kasus atau apa prasarana begitu, kemudian pemberdayaan guru yang masih seperti ini. Gimana ketika turun ke lapangan langsung, Mas? Saya sangat prihatin ya ketika melihat kondisi madrasah yang seperti itu. Saya kemarin di dalam rangka program Madura Peduli turun langsung ke madrasah-madrasah untuk memberikan insentif kepada guru-guru madrasah itu agar mereka memiliki motivasi sehingga dengan insentif itu semakin semangat dalam mengajar. Nah, di beberapa madrasah saya temukan fasilitasnya sangat memprihatinkan. Gedungnya sudah mau roboh gitu ya, terus kemudian atapnya sudah memprihatinkan. Kalau hujan itu pasti guyuran air hujan. Dibahas ini di PGMI ini dibahas. Nah iya, dan apalagi di penghapus ya, penghapusnya itu pakai apa tau? Pakai apa? Pakai bekas kopiah. Luar biasa. Iya kan, pakai bekas kopiah yang kemudian yang sudah jelek itu dijadikan penghapus, ini kan sangat memprihatinkan. Berarti tidak memprihatinkan itu. Gimana? Kreatif. Bisa didaur ulang kan? Itu luar biasa, saking luar biasa. Itu namanya efisiensi ya. Jadi uang untuk yang dimiliki kas madrasah biar efisien, jadi pakai kopiah aja. Pakai kopiah aja kan. Untuk menghapus. Nah, ini sebenarnya sangat memperhatikan. Makanya PGMI juga sebagai bentuk kepedulian kepada guru-guru madrasah, kita memiliki program namanya Madura Peduli. Peduli ya. Kita memberikan insentif khusus kepada guru-guru madrasah ya. Dan itu diberikan secara langsung kepada mereka. Kita datang ke madrasah-madrasah. Dari mana modalnya? Dari mana uangnya? Nah, ini bukan APBD, Bro. Iya. Ya, bukan APBD. Karena di beberapa kabupaten masih belum dianggarkan, kecuali di Bangkalan sepengetahuan saya. Kalau di Bangkalan itu pemerintah menganggarkan secara khusus insentif untuk guru ngaji dan guru madin itu sekitar 22 miliar lebih. Nah, untuk guru ngaji dan guru madin. Jadi kesejahteraan mereka sedikit berjamin lah dibandingkan kabupaten lainnya. Nah, dengan melalui program ini Madura Peduli, PGMI Jawa Timur bekerja sama juga dengan Jawa Pos Sadar Madura mencari donatur yang memang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan. Dan alhamdulillah banyak partisipasi masyarakat. Oke Mas, saya akan jadi donatur, saya nyumbang. Nah, sumbangan dari masyarakat itulah yang kemudian kita salurkan kepada para ustadz dan madrasah-madrasah yang memang sangat memprihatinkan. Nah, ini wujud kepedulian kita PGMI Jawa Pos Sadar Madura terhadap dunia pendidikan khususnya madrasah yang ada di Madura. Ini untuk berbicara madrasah, apakah yang sudah secara legal formal itu terdaftar di Menak atau gimana?
untuk Itu kita sasarannya. tidak melihat itu. Tidak melihat itu. Tidak melihat apakah itu terdaftar di Kemenak, sudah memiliki izin operasional misalkan gitu ya. betul. Itu kita tidak melihat itu. Yang penting di sana memang ada fasilitas pendidikan madrasah, ada siswanya, dan kondisinya sangat memprihatinkan misalkan, dan guru-gurunya tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali, maka itu menjadi prioritas kita untuk menjadi sasaran dari program Madura Peduli itu. Menurut Musin gimana? Menurut jenengan, pentingkah guru dalam dunia pendidikan ini? Oh iya, jadi guru itu sebagai pembimbing, Ya, gitu ya, sebagai pembimbing. Saat ini siswa untuk belajar itu fasilitas untuk belajar memang sudah guru bukan satu-satunya untuk saat ini. Kita mengakses internet gitu ya, di HP dan sebagainya, maka sudah banyak ilmu yang kita raih, yang kita ketahui gitu ya, tanpa adanya seorang guru. Ya. Tapi itu bahaya dalam ilmu kita, itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, kemudian tapi sebuah contoh uswatun hasanah itu tidak mungkin dicapai oleh siswa dengan cara mengakses internet. ya betul. Nggak mungkin kan? Tanpa adanya Guru. langsung ya. Iya, tanpa adanya bimbingan langsung oleh guru. Nah, makanya disitulah kehadiran guru, kehadiran ustadz itu sangat diperlukan. Selain memberikan ilmu, maka juga harus memberikan uswatul hasanah kepada siswa-siswanya. Dan uswah itu yang kemudian nanti bisa dicontoh bagaimana murid-murid itu bisa meniru baik dari perkataan, tindakan yang ada pada diri guru itu sendiri. Dari beberapa pemaparan Tum Rasul perihal guru, Nah, saya simpulkan bahwa guru itu sangat penting, iya, betul. sangat penting. Tapi kenapa kalau hari ini kok dari beberapa generasi ini kok semakin berkurang cita-citanya untuk menjadi guru? Untuk menjadi guru, anak-anak bangsa ini semakin berkurang. Iya. Itu lagi-lagi karena profesi guru saat ini tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan. Jadi itu faktornya. Faktornya adalah orientasinya adalah pada kesejahteraan sebenarnya. Kesejahteraan. Tapi jadi guru itu sebenarnya tidak hanya serta-merta tujuannya adalah pada kesejahteraan, tapi adalah pengabdian. Dan itu dimiliki oleh orang-orang yang mukhlisin lah. Jadi memang orang memiliki kebanggaan tersendiri ketika menjadi guru. Tapi kalau ingin menjadi kaya, ingin menjadi sangat sejahtera ekonominya, maka tajir lah, tajir, kulamurat. Jangan pernah bercita-cita jadi Sultan. guru. Nah, jangan pernah cita-cita jadi guru. Maka itu adalah cita-cita yang keliru, cita-cita yang salah. Makanya saya teringat pada perkataan Mbah Mun itu, Mbah Maimun ya. Mbah Maimun Zubair, Allah maafkanlah. ya, amin. Kalau kamu itu jadi ustadz, jadi guru, maka sangat bagus ketika memiliki usaha sampingan. Ya kan? Betul. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tidak ngarep pada pemberian dari honor yang diberikan oleh sekolah itu. Karena kalau kita jadi guru memiliki usaha-usaha sampingan, maka kita memiliki kesejahteraan dari usaha itu, tidak mengharapkan dari bayaran sebagai profesi guru itu. Makanya ketika kita menjadi guru penting untuk memiliki usaha-usaha sampingan. Makanya dengan hal ini, karena saat ini sudah banyak yang tidak tertarik untuk menjadi guru. Gimana? Maka kita berjuang bagaimana pemerintah hadir untuk memikirkan kesejahteraan mereka. Bisa mereka harus tercover, dianggarkan melalui APBD, sehingga ketika dia menjadi guru dunia misalkan, maka sudah ada anggaran yang diberikan. Mohon maaf dipotong ini. Sepertinya kemarin saya lihat di media, Musin itu pergi ke Jakarta seperti itu. Apa itu? Iya, betul. Itu bagian dalam rangka menyampaikan amanah mulia dari guru-guru. Kok saya nggak diajak, kok bisa? Karena itu pesertanya terbatas. Jadi meskipun saya datang hanya dengan beberapa kawan, 3, kalau nggak 4, 5 lah. Pada sebenarnya di belakang saya itu saya membawa puluhan ribu, ratusan ribu guru yang saya ajak sebenarnya.
kacamata saya kurang gimana gitu. Nanti kalau kita apa namanya ada acara lagi diundang oleh DPR RI, pasti kita undang Pak Seko. Asalkan aman di Sampang dilantik dulu. Iya. Yang ini Sampang dilantik Oh, dulu. iya, iya. Kalau nggak dilantik, saya akan mengajak pengurus yang sudah dilantik kabupaten lain. Iya, siap. Iya. Jadi apa hasil yang dibawa dari Jakarta teman-teman? Jadi Khususnya ke Jawa Timur. pada prinsipnya saya menyampaikan keluhan dari guru madrasah terkait beberapa hal menyangkut dengan pendidikan keagamaan ataupun madrasah, gitu ya. Ya. Jadi dari anggaran yang nasional ya, anggaran nasional yang tidak seimbang antara pendidikan nasional dalam hal ini Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama itu sangat jauh sekali perbandingannya lah. Jadi dari anggaran yang tidak seimbang itu maka berakibat pula pada ketidaksejahteraan guru madrasah di bawah naungan Quran. Nah ini yang kita perjuangkan, bagaimana APBN lah bisa mengalokasikan anggaran yang tidak mengcover terhadap kesejahteraan guru madrasah. Nah ini yang kita perjuangkan. Tentu saya menyadari namanya perjuangan tidak serta-merta langsung berhasil. Akan tetapi setidak-tidaknya kita sudah mengawali menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pemangku kebijakan DPRD untuk kita diperjuangkan. Soal hasil itu adalah hak Allah, soal ikhtiar itu adalah hak kita untuk melakukannya. Dari penjelasan Tunggu barusan, kalau saya boleh simpulkan begini ya, artinya pemerintah ini untuk hari ini belum hadir, Kurang maksimal lah. Kurang maksimal. Kalau hadirnya ada. Hadirnya ada. Hadirnya ada, tapi kurang maksimal. Ya termasuk indikasinya kesejahteraan guru madrasah masih belum tercover. Misalkan di beberapa kabupaten, ya tidak hanya di Madura, di Jawa Timur juga banyak guru madrasah dinia itu tidak mendapatkan insentif dari negara. Saya yakin Pak, alumni yang dulu di DPRD ya, Jawa Timur, khususnya di Madura, itu mayoritas adalah alumni pesantren. Mayoritas adalah pernah duduk di bangku madrasah. Tetapi ketika mereka terpilih menjadi DPR, ya kok mereka tidak ingat kepada guru-guru madrasah? Itu yang sangat memprihatinkan. Seharusnya jadi mereka yang ke orang-orang yang dimaksud, nah harusnya mereka yang dicerdaskan oleh rahim madrasah itu, ya, yang pernah belajar di madrasah, ketika sudah duduk di DPR, DPRD, DPR provinsi, DPR RI misalkan, maka harus memiliki produk yang itu hasil ya dari perjuangan mereka untuk memperjuangkan guru-guru madrasah. Ada produk hukum misalkan yang kemudian itu berpihak terhadap guru madrasah. Misalkan dengan dianggarkannya menyuarakan ya mereka menyuarakan bagaimana insentif guru madrasah dianggarkan oleh DPRD. Misalkan. Nah, selama ini kan nggak ada gaungnya. Mereka hanya misalkan menganggarkan untuk hal-hal yang dalam tanda kutip menghasilkan bagi mereka, misalkan kunjungan kemana-mana, itu kan saya tidak begitu penting lah, tidak begitu penting kunjungan yang menghabiskan anggaran ratusan juta misalkan, itu kan tidak begitu penting. Yang terpenting adalah bagaimana alumni pesantren itu melahirkan sebuah produk hukum, melahirkan sebuah kebijakan yang berpihak terhadap guru madrasah, misalkan dengan dianggarkannya insentif bagi guru madrasah itu. Nah ini yang perlu dipertanyakan, apalagi ketika mau nyalon, baik nyalon DPRD gitu ya, mau nyalon provinsi dan nyalon laginya, maka guru madrasah itulah yang menjadi sasaran politiknya. Yang memilih mereka adalah guru-guru madrasah. Ini baliknya mana? Jadi saya sangat ironis ketika mereka yang lulusan pesantren itu masih belum mampu sama saat ini memberikan kebijakan yang pro terhadap guru-guru madrasah. Ini monggo. Oh siap. Ini tadi hangat. Oh hangat ya. Sudah dingin.
Oh ya. Jadi perbincangan kita ini Nggak mulai boleh. tadi hangat, Oh, hangat, tapi ya. akhirnya harus dingin dong. Iya. Tapi soal ide-ide tetap harus hangat. Oh iya, harus Iya. hangat. Karena kalau dingin, jadi lemas lagi nanti. Ya, betul. Ibarat susu ini lah. Iya, gimana susu? Ya kan meskipun dingin tapi ini bervitamin. Oh iya iya iya. Gitu. Oh ya betul betul betul. Ini lagi perihal guru. Sepertinya yang saya lihat ya, nah, karena saya selain ada di beberapa kegiatan-kegiatan di luar, saya juga alhamdulillah saya juga ngajar. Iya. Dari teman-teman guru itu kadang pada realitanya di lapangan ada persoalan yang memang ada motivasi. Guru itu punya spirit, akan tetapi ketika di lingkungan itu sepertinya dikucilkan, intimidasi, seakan-akan apa kok jadi guru sekarang itu? Gimana perihal ini? Ya, jadi memang itu ketika sudah terjadi seperti itu sangat memprihatinkan gitu ya. Jadi terjadi pergeseran nilai yang dialami oleh masyarakat. Seharusnya menjadi guru ya itu harus dibanggakan oleh semua orang. Kita harus bangga, orang lain juga harus bangga. Kenapa? Karena manfaatnya itu menurut saya melebihi dari nilai rupiah yang didapat oleh kita. Coba bayangkan, ketika tidak ada guru misalkan, maka lalu siapa yang akan mendidik anak-anak kita? Ya kan? Nah, maka oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada guru karena telah ikut serta mencerdaskan anak bangsa kita, mencerdaskan anak-anak kita. Jadi ketika ada orang yang menilai dan bahkan mengatakan guru itu tidak baik, ini sudah penilaian yang tidak beradab menurut saya, penilaian yang tidak berakhlak menurut saya. Jadi bagaimanapun kehadiran guru itu bagi saya adalah sebuah hal yang sangat penting karena dia adalah sebagai penerang di alam yang gelap begitu. Nah, untuk misalkan yang perlu diketahui dan perlu kita cerdaskan masyarakat, sebenarnya harus dibedakan antara profesi guru dengan profesi lainnya seperti pengusaha. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, kalau mau mencari keuntungan, kalau mau mencari kekayaan, maka jangan menjadi guru. Tapi kalau mau mencari kekayaan, silahkan berprofesi sebagai pengusaha. Silahkan menjadi karyawan dan lain sebagainya. Kalau guru itu ladang pengabdian. Ladang pengabdian, dan itu menjadi kepuasan tersendiri dan akan mendapatkan manfaat yang luar biasa yang bagi saya tidak bisa dinominalkan gitu. Karena kalau dihargai 1 juta, pengabdian kita sebenarnya lebih dari harga itu. Kalau tuh mesti lihat ini fenomena ini apakah murni karena kegagalan masyarakat dalam memberikan respon positif terhadap guru, apa karena itu juga berkaitan dengan kompetensi gurunya itu yang mungkin bisa jadi kan? Ya. Mungkin bisa jadi karena kompetensinya lemah atau gimana? Sebenarnya kalau ada orang yang menilai guru itu sudah tidak prospek gitu Ya, sudah tidak karena prospek. masyarakat itu saat ini sudah termakan virus materialistis. Oh begitu. Semua ukuran kesuksesan diukur oleh kekayaan, diukur oleh kemapanan, diukur oleh kesejahteraan. Sepertinya ini kok curhat ya? Bukan, itu adalah pengamatan saya. Oh, pengamatan. Jadi masyarakat saat ini sudah orientasinya pada materialistis. Arahnya ke sana. Iya. Padahal tidak semuanya harus diukur oleh itu. Jadi bagaimanapun bagi saya guru itu di atas segala-galanya. Jadi oleh masyarakat yang seperti itu harus Harus diceraskan. Harus dibina tapi jangan dibinasakan. Oh iya iya iya. Iya. Jadi
penilaian seperti itu kan harusnya positif lah. Masyarakat menilai ketika ada orang yang semangat menjadi guru harus positif, karena itu adalah amalan dari kerasukan. Kalau ada yang menilai guru itu tidak baik, itu namanya amalan kerasukan. Gitu. Ya. Kalau saya perhatikan di beberapa daerah-daerah itu sangat, memang keadaan guru itu memang sangat minim sekali, memprihatinkan. Apanya dia memperhatikan? Ya soal gaji semisal itu memang murni, kadang ada beberapa lembaga yang memang itu secara ekonomi rendah. Jadi honornya guru kan otomatis juga rendah. Ya. Itu guru masih setiap harinya itu punya anak, punya keluarga, punya famili dengan kebutuhan yang sangat luar biasa itu. Masyarakat masih hidup begini, begitu. Ini kan kasihan. Makanya kalau mau kaya jangan jadi guru. Ya. Kalau tetap mau jadi guru dan ingin kaya harus punya usaha. Tetapi lembaga sebenarnya juga jangan hanya mengharap bantuan dari pemerintah. Tapi lembaga harus juga berinovasi dalam rangka menumbuhkan ekonomi pendidikan. Jadi ini yang bermasalah juga lembaga ya. Lembaga harus kreatif. Oh ya. Lembaga harus kreatif. Misalkan memiliki usaha-usaha, kemudian itu bisa mendapatkan income terhadap lembaga. Misalkan adanya koperasi, ada usaha-usaha lain, sehingga ketika itu berjalan, maka kan ada pendapatan yang lain didapat oleh lembaga. Kalau bicara lembaga, bisa diberikan kepada guru. Kalau mohon maaf ya, dipotongnya. Kalau berbicara lembaga ini berkaitan dengan pimpinan. Ya. Jadi pimpinannya yang harus kreatif ya. Betul. Pimpinan, guru, kemudian juga harus didukung oleh masyarakat. Masyarakat. Jadi tanpa itu pendidikan tidak akan berjalan dengan maksimal. Jadi harus ada ya, gurunya semangat, siswanya semangat, wali muridnya juga semangat. Jika tiga komponen ini sudah kompak dan berkolaborasi di dalam rangka memajukan pendidikan, insya Allah kemajuan lembaga itu akan bisa diraih. Karena kan masalahnya itu terkadang lembaga tidak maju ada beberapa faktor kan. Gurunya semangat tapi tidak mendapatkan suntikan motivasi atau dukungan dari masyarakat. Support system ya. Ya. Terus masyarakatnya semangat tapi gurunya tidak semangat. Dan sebaliknya, guru semangat, masyarakat semangat, wali muridnya semangat, siswanya tidak semangat. Itu juga menjadi masalah. Maka tiga komponen ini harus sama-sama berjalan bersama, gitu ya. Harus bersama-sama memiliki komitmen di dalam rangka memajukan pendidikan. Oke. Cuma ada jadwal lagi. Ya, kebetulan ini karena Pak Sekum yang mengundang saya, jadi saya harus memberikan waktu khusus. Ya, Seharusnya saya memiliki beberapa kegiatan-kegiatan lain. Iya. Jadi jam 7 harus bergeser ke tempat lain sampai besok jam 10 juga, dan keesokan harinya harus ke luar kota gitu, harus mengisi seminar. Luar biasa. Ya. Sepertinya air hujan turun ini bukan karena kebetulan, Ya. tapi karena ini berkat bisnis kita ini. Ya. Jadi Mungkin ada closing statement. kalau sistem dari saya pada prinsipnya, mari kita bersama-sama menjunjung kemajuan pendidikan khususnya di madrasah yang memiliki kebijakan untuk ikut memajukan pendidikan madrasah misalkan ini seperti, maka lakukanlah itu. Masyarakat juga harus mendukung terhadap kemajuan pendidikan, termasuk juga pengelola harus semangat di dalam rangka memajukan pendidikan. Intinya dari saya, pendidikan khususnya pendidikan madrasah itu sangat penting dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa, dan tidak hanya mencerdaskan intelektualitasnya saja, tetapi juga kehadiran madrasah juga bisa mencerdaskan spiritualitas siswa. Itu yang sangat penting. Ya, prinsipnya
saya tetap mengajak Ustaz menjaga tetap semangat, ikhlas, dan tetap aktif mengajar meski dalam keterbatasan. Begitu, Mas Iko. Begitu ya. Ini yang terakhir, ini yang Ada ya, paling terakhir ya. Iya, iya. Jadi ini yang saya lupakan barusan. Iya, iya, gimana? Di madrasah itu ada katanya pemberdayaan terhadap guru. Yang pemberdayaan ini dikhususkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Kalau tidak salah itu ada madrasah Memang juga. Oh Betul, iya, betul. iya. Ya gimana ceritakan coba? Ini sebelum ditutup ini kamera ini makan. Makan sini kan? Ya, jadi PGMNI Jawa Timur itu menggagas program inovasi yang insya Allah ini pertama di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Iya. Belum pernah ada program madrasah memanggil. Jadi kita merekrut relawan-relawan dari beragam profesi. Sudah berjalan. Sudah selesai. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah ikut lagi kan? sukses. Saya nggak ikut lagi ini ya. Insya Allah nanti gelombang keduanya ikut sebagai relawan. Jadi kita berkolaborasi merekrut relawan itu dari unsur wartawan, jurnalis yang tergabung di PWI, ada dari unsur Polres, ada dari unsur pengusaha Gading, ada dari unsur akademisi. Kita bekerjasama dengan IAIN Madura dan Pasca Pasca IAIN Madura. Tepuk tangan untuk ini dulu. Ya, harus. Kita tepuk tangan untuk kita ini. Sesama PGMNI. Oh iya. Oh, semua tiga iya. Ya belum dilatih. Nah, alhamdulillah kolaborasi itu Ya. berjalan dengan sukses. Jadi ketika ada lembaga yang butuh untuk pemateri dalam penanggulangan narkoba misalkan, maka kita datangkan dari unsur Polres menjadi mitra kita. Mau pelatihan kewirausahaan, maka kita undang pemateri dari Kadin. Mau pelatihan jurnalis dari wartawan. Mau ngajar saja, maka kita hadirkan dari mahasiswa pasca, guru, dan kemudian beberapa dosen. Alhamdulillah, beberapa dosen di Madura itu baik yang jadi dosen di Bangkalan, di Sampang, kemudian yang jadi dosen di Sumeneb, ini bergabung kita dalam program Madrasah Memanggil. Sudah ada sekitar 50 lembaga sasaran, dan yang menerima manfaat program ini sudah lebih dari 1.000 siswa, santriwan-santriwati yang menerima manfaat dari program Madrasah Memanggil. Luar biasa. Paling jauh kemana? Masih Madura, Bangkalan. Bangkalan itu di Belega, ya, setelah Belega. Artinya masih berputar di Pulau Madura ya? Di Madura sebagai karena ini awal sebagai Awalnya. pertemuan, kemudian di Sumeneb dan di kepulauan, kemudian Pamekasan dan juga Sampang. Gimana respon masyarakat? Alhamdulillah, respon masyarakat sangat luar biasa. Bahkan untuk angkatan kedua nanti masih belum dibuka ini, Mas Eko. Iya, iya. Sudah banyak yang indah. Sudah banyak yang mendaftar ke kita untuk lembaganya didatangi relawan-relawan. Alhamdulillah PGMNI laku ya. Ya ini bukan jualan. Bukan jualan barang ya. Oh iya, bukan tapi jualan PGMNI itu menjual gagasan. Oh iya. Memberikan gagasan dan kerja nyata terhadap Pak masyarakat. Kesung kapan? Hanya itu. Doanya lah. Kan semuanya udah beres kan? Doanya. Oh iya, iya. Nanti setelah madrasah memanggil, insya Allah jodoh memanggil. Kan itu maksudnya kan? Oh iya. Kurang paham ya. Jadi alhamdulillah ya, program Ya. madrasah memanggil, insya Allah kita akan gelar di bulan September untuk angkatan kedua. Ya. Kita akan kerjasama lagi dengan beberapa lembaga, misalkan dengan kesehatan. Jadi nanti bidang kesehatan memberikan edukasi kesehatan terhadap siswa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ini mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat. Ya kita jadi maklar kebaikan lah, gitu ya kira-kira. Jadi madrasah memanggil ini sebenarnya maklar, Maklar, ya. maklar kita carikan lembaga, gitu ya. Kemudian kita carikan relawan itu kita kirim ke beberapa lembaga. Itu maklar. Dan insya Allah akan menjadi amal yang baik lah untuk teman-teman, insya Allah. Karena itu semuanya gratis, Mas Eko. Jadi gratis, kalau ya? mau mendatangkan jurnalis untuk menjadi pemateri, setidak-tidaknya dia harus ngasih uang transport kan Ya. kepada mereka. Ini tidak diminta sama sekali. Ini tidak di Nol rupiah. Mau mendatangkan dosen,
ya harus disediakan dong, gitu kan? Ya, Disediakan biasanya biaya, kan. itu kan besar lah. Oh, iya. Nah itu digratiskan. Itu pada sebenarnya, pada prinsipnya PGMNI itu melalui program Madrasah Memanggil sudah menyumbang uang juga sebenarnya kepada lembaga, ya kan? Karena digratiskan relawan-relawan. Ya, Dengan sukarela kan? dan insya Allah sebentar lagi PGMNI Jawa Timur dalam rangka program Madrasah Memanggil juga akan langsung datang ke Malaysia. Luar Ini biasa. sudah sasarannya luar negeri ini. Kalau yang ke Malaysia ini saya tertarik. Harus. Kenapa harus ke Malaysia? Karena di Malaysia itu banyak anak-anak TKI yang pendidikannya terlantar. Oh. Kenapa? Karena fasilitas pendidikan untuk anak-anak TKI di sana nggak ada, terbatas, gitu. Sehingga mereka terlantar pendidikannya. Maka PGMNI melalui program Madrasah Memanggil akan datang ke sana sebagai relawan untuk mengajar anak-anak TKI. Luar biasa. Keren. Tentu saja nanti insya Allah di tahun ini kita akan berangkat dan teman-teman PGMNI di Jawa Timur sudah mempersiapkan diri untuk ke Malaysia untuk menjadi relawan, dan akan kita datang ke kedutaan, dan kemudian kita akan datang ke kongsi-kongsi ya, tempat penginapan para TKI yang di sana banyak anak-anak TKI yang mayoritas itu berasal dari Madura, dari Jawa Timur dan sebagainya. Apa yang menjadi awal cikal bakal sehingga spiritnya mengarah ke sana? Ya, itu dilatar belakangi oleh pengalaman saya pada 2018 awal. Saya pernah ke Malaysia melakukan investigasi khusus berkenaan dengan TKI. Nah, saya memiliki tugas dari kantor Jawa Pusat dan Madura. Saya investigasi beberapa tempat-tempat TKI itu. Ternyata yang menjadi masalah di sana adalah sektor pendidikan salah satunya. Dan sektor pendidikan itu fokusnya pada pendidikan anak-anak TKI yang tidak memiliki fasilitas pendidikan. Ada sebenarnya KBRI itu memfasilitasi tapi terbatas. Tidak Hanya orang-orang tertentu ya? Iya, tidak menjangkau beberapa TKI yang berada di pelosok-pelosok kongsi-kongsi yang ada di hutan-hutan gitu ya. Saya pernah menelusuri ke hutan-hutan itu, banyak anak-anak TKI. Dan sekarang memang sudah alhamdulillah ada beberapa sanggar gitu ya. Ada beberapa sanggar alumni-alumni pesantren yang ada di Malaysia mendirikan sanggar untuk memfasilitasi anak-anak TKI untuk bisa belajar. Nah, saya pun memiliki inisiatif bagaimana PGMNI itu juga memiliki kiprah dalam rangka ikut serta mendukung dan ikut serta memikirkan anak-anak TKI yang ada di sana dalam sektor pendidikannya. Makanya kami akan hadir ke sana dengan biaya sendiri, gitu ya. Teman-teman nyumbang nyimpan, mungkin sekarang sudah nabung gitu ya, nabung 10.000, 100.000 untuk kita nanti bisa berangkat ke Malaysia. Ini semata-mata karena memiliki keprihatinan yang cukup besar, kepedulian yang cukup besar terhadap pendidikan di Indonesia. Kalau alasan Pak Ketum sendiri apa terjun ke dunia ini? Saya sebenarnya terjun di mana-mana. Iya, bahaya deh. Terjunnya di mana-mana. Saya aktif di beberapa organisasi kayak Kadin, kayak IPMI, terus kemudian kayak di PGMNI, profesi kewartawanan. Saya aktif di mana-mana. Bagi saya itu adalah sekolah. Bagi saya itu adalah ruangan di mana saya bisa belajar banyak hal. Tidak hanya di sektor jurnalis, tapi juga di sektor-sektor lainnya banyak ilmu yang saya dapat. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, ketika saya diamanai oleh teman-teman guru se-Jawa Timur untuk menjadi ketua PGMNI, Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia, maka saya memiliki tanggung jawab bagaimana saya harus memiliki sejarah. Dalam kepemimpinan saya harus memiliki sejarah program-program yang harus saya jalankan dan bermanfaat bagi guru-guru madrasah. Kalau saya dilantik menjadi ketua PGMNI hanya diam, maka saya itu berdosa kepada ratusan guru madrasah di Jawa Timur. Tapi saya harus memiliki program yang maksimal sesuai dengan kemampuan saya, bagaimana program-program itu bisa menyentuh dan bisa dirasakan manfaatnya oleh guru-guru madrasah. Alhamdulillah beberapa program yang sudah dijalankan termasuk program Madrasah Memanggil itu. Saat ini ada program Madura Peduli dan lain sebagainya. Kita kami ya pengurus PGMNI tentu berharap
doa dan dukungan dari masyarakat Jawa Timur, guru-guru madrasah, bagaimana perjuangan kami ini dimudahkan oleh Allah, membuahkan hasil sehingga kemudian manfaatnya juga dirasakan oleh guru-guru madrasah. Begitu Mas Eko. Oh, ya. Jadi ini ya pesan kita ya ke guru-guru di luar sana. Jadi jangan pernah minder dengan persoalan penghasilan kita. Betul ya? Ya. Karena yang terpenting Mas Dum, yang terpenting kita ikhlas, yang terpenting kita memiliki tanggung jawab untuk tetap mendidik anak-anak bangsa. Oke, luar biasa. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak Tum sudah hadir di channel kami Ya. di Kamar Genset. Terima kasih juga saya telah diundang sebagai narasumber pada kesempatan ini. Kehormatan bagi kami keluarga Saya juga Kamar merasa Genset. dihormati diundang oleh Kamar Genset. Oh, luar biasa. Terima kasih, semoga bisa bersua di lain Lain waktu ya. Dengan topik yang berbeda. Yang berbeda. Tapi jangan itu ya. Oke, terima Terima kasih. kasih. Ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.